Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Ini kuliah kita minggu ketiga ya, untuk mata kuliah Business Model Development. Sebelum saya masuk ke perkuliahan, saya mau mengingatkan lagi untuk masa pengisian kuis ya. Untuk masa pengisian kuis minggu pertama itu hari ini akan berakhir nih teman-teman ya, saya akan remind di grup ya, kuis sesi 1 berakhir. Pastikan Anda sudah melakukannya. Oke teman-teman ya, saya kasih notifikasi jangan sampai Anda nggak lulus gara-gara nggak mengerjakan kuis, sayang banget ya. Oke ya teman-teman, eee, saya remind di grup. Oke. Nah, ini yang sesi 1 berakhir hari ini, teman-teman ya. Yang sesi 2 ini berakhirnya tanggal 13 April, minggu depan ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang sesi 3 ini, eee, eh, salah, sorry. Tis 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 timing 13 tanggal 20 ya, teman-teman ya, 20 April. Oke, waktunya 5 menit. Grade attempt-nya 1 kali, hanya bisa 1 kali attempt ya, teman-teman ya. Review option-nya after quiz close ya, mark ya. Jadi Anda bisa ngelihat nilainya nanti setelah quiz ditutup. Quiz ditutup kapan? Ya tanggal 20 April. Nanti setelah 20 April Anda buka lagi, harusnya bisa ngelihat nilai Anda ya. Kemudian restriction-nya, nah ini ya, saya pakai JavaScript Security. Silakan nanti yang belum install JavaScript Security di device-nya, silakan di-install. Save, oke. Oke, quiz section 3, eee, saya resmi buka ya hari ini. Tuh, teman-teman ya, jangan lupa ya mengerjakan quiz 1, quiz 2, dan quiz 3. Kalau Anda nggak mengerjakan, kerugian ada di Anda ya. Eee, Anda harus mengulang mata kuliah ini. Oke, quiz 1, saya ulangi lagi ya, quiz 1 baru ada 42 orang, ada 54 orang lagi yang belum mengerjakan quiz ya. Oke, tem oh, saya download aja ya. Oke oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita masuk ke materi aja. Oke, ini materi ketiga, Business Model Development, masih bicara tentang strategi journey.
dari sebuah bisnis model. Nah, ini strategi journey apa sih? Ya, ini perjalanan strategi dari apa? Dari tahap perencanaan sampai dengan eksekusi ya di setiap organisasi atau perusahaan atau bisnis ya. Eh, buat apa sih strategi journey ini ya? Buat mencapai goalsnya. Jadi setiap perusahaan itu kan ada visi misi, ada goals ya. Goals itu adalah cara untuk mencapai tujuannya ya. Visi misinya apa, goalsnya apa gitu ya. Ada 5 tahap strategi journey. Yang pertama ada motivation and leadership ya. Motivation and leadership. Yang kedua ada business design ya. Yang ketiga ada value design. Yang keempat ada business architecture. Yang kelima ada business transformation ya. Nah, ini saja. Business architecture, value design, business design, motivation and leadership. Kemudian ada business transformation. Jadi alurnya begini teman-teman ya. Searah jarum jam ya. Jadi motivation and leadership dulu ya. Ini CEO-nya yang briefing, dia mengarahkan tuh perusahaan mau kemana gitu ya. Apa kalau seorang CEO dia jarang bicara, kasihan organisasinya, nanti nggak jelas. Nanti dia kasih pengarahan, bawahannya nanti bawahannya eh, mengerti goals yang mau dituju apa, visi misinya apa, gitu ya. Makanya CEO itu harus harus sering-sering apa mengarahkan ya. Nanti diterjemahkan, dibuat sebuah business design ya untuk mencapai tujuan ya. Kemudian dibuat sebuah value-nya apa nih yang bisa di deliver ya. Kemudian arsitektur bisnisnya seperti apa. Kalau udah jalan baru bicara tentang business transformation. Oke, membuat strategi bisnis, framework strategi journey ada 5 ya. Ada mission model, value model, business model, operating model, dan transformation model. Dari kelima framework tersebut bisa dibagi jadi 2 ya, jadi 2 tahapan strategi. Yang pertama tahapan merancang strategi atau strategi desain yang terdiri dari mission model, value model, dan business model. Yang kedua ada tahapan eksekusi. Jadi ini strategi desain seperti ini. Kemudian nih strategi execution. Jadi eh, di strategi desain ya, desain dipetakan tuh ya, mission modelnya seperti apa ya, kemudian business modelnya gimana, value modelnya seperti apa. Nah itu gitu di running di strategi eksekusi ya, strategi execution ya, di operating modelnya baru dijalankan arsitekturnya, kemudian eh, ke transformation modelnya. Nah ini kan looping ya teman-teman ya. Output dari business transformation ini akan balik lagi ke motivation and leadership. Nah, apa yang perlu di-adjust, apa yang perlu eh, disesuaikan biasanya seperti itu. Nah ini business agility, agile, agile tuh berubah ya teman-teman ya, perubahan dengan cepat. Manfaat membangun business agility meliputi dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar, beradaptasi, meningkatkan penggunaan. Yang kedua, hasilnya lebih baik ya, dan karenanya akan menambah lebih banyak add value. Yang ketiga, solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Efek dari bisnis agility adalah budaya pembelajaran yang berubah, yang dapat berakselerasi secara eksponensial, eksponensial ya. Tahu kan ya grafik eksponensial, dan menjadi tertanam di dalam DNA seluruh organisasi. Ini business agility. Business agility best practice framework ya. Kemarin kita udah bicara tentang business model canvas ya teman-teman ya. Business model canvas
bisa Anda pecah jadi lean canvas, eh, lean canvas atau various, ada other adaptation. Biasanya sih kalau saya lebih sering pakai business model canvas dan kita turunin lagi menjadi value proposition canvas ya, value apa yang mau kita deliver. Eh, Kemudian kita bikin operating model kanvasnya, OMC-nya. Kemudian ada porter value, eh, value chain ya. Ini value chain ini ada primary activity, ada support activity yang di atasnya. Kemudian bisa petakan juga pakai Zachman framework ya. Framework Zachman atau kalau di IT itu ada selain Zachman framework ada TOGAF, TOGAF framework. Oke, framework business model canvas, ini BMC. Ini kemarin kita udah bahas ya kalau nggak salah ya. Ada 9 blok: customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key results, key activities, key partners, dan juga cost structure. Business model canvas ya. Kemarin kalau nggak salah business model canvas ya. Nah, di sini ada apa? Value proposition apa yang bisa di-deliver oleh organisasi untuk customer-nya ya. Eh, Biasanya kalau saya buat bisnis model canvas gitu ya, untuk memetakan lingkup bisnis, saya mulai dari value proposition ya. Value apa nih yang bisa di-deliver, yang organisasi organisasi sejenis itu nggak punya value tersebut. Nah, itu saya munculkan di sini, kemudian baru saya petakan siapa yang penerima manfaat dari apa, value saya gitu ya, value organisasinya gitu ya, customer-nya siapa. Kemudian eh, di sini ada customer relationship ya. Ini cara cara perusahaan berinteraksi dengan customer-nya seperti apa gitu ya. Eh, kalau kalau nggak salah minggu kemarin saya contohin penjual es lemon ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ada channel, bagaimana cara customer menjangkau bisnis Anda, apakah itu apa, ada kantor cabangnya, ada perwakilan agennya atau yang lain-lain. Kemudian baru kita petakan key activities. Key activities ini adalah cara yang bisa dilakukan agar value proposition ini bisa terdeliver ya. Eh, Seperti itu dipetakan. Biasanya key activities ini akan berkaitan nanti dengan analisis nah ini value chain ya teman-teman ya. Di primary activities value chain ini dia eh, idealnya sama dengan key activities yang ada di business model canvas. Kemudian resource-nya apa nih? Kita kan melakukan aktivitas kunci untuk mendeliver value proposition. Kemudian di sini resource apa yang dibutuhkan agar agar key activities ini bisa dilaksanakan. Ya, udah dipetakan, baru kita petakan key partnersnya untuk menjalankan bisnis ini butuh partner siapa aja. Oke, kemudian udah baru kita petakan cost-nya apa aja. Cost-nya apa sih? Ya, kayak satu-satu, gaji karyawan segala macam gitu ya. Kemudian masuk ke revenue model. Revenue modelnya didapat dengan cara apa? Nah, fee kah? Apa keuntungan dari penjualan atau ada model yang lain? Nah, ini business model canvas ya. Kalau ini logic, cost driven, ini emotion and value. Sorry. Nah, ini kalau misalkan bisnis model kanvasnya ini dipecah-pecah ya. Ini ada nih customer map-nya, kemudian ada value map-nya ya. Nah, ini bisa ditarik ya. Eh,
problem solution, product market, strategic market dan segala macamnya itu untuk mempertemukan ya value map dan customer profile. Ini seperti ini gambaran eh, apa template bisnis model kanvasnya ya ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Banyak dipakai di startup dulu buat nyari Ventura ya, pendanaan. Oke, ini saya udah jelasin tadi. Nah, ini contohnya apa? Bisnis model Tesla ya, atau Apple. Nah, ini Tesla. Tesla ini value-nya premium electric self driving car ya. Eh, Customer segmennya eh, keluarga yang apa? Yang peduli terhadap terhadap lingkungan ya. Ya. Oke, customer relationship-nya nih ada sales service, remote upgrade of cars ya. Channelnya apa? Direct sales atau ada kantor cabang, ada eh, bengkel juga masuk ya channelnya di Tesla. Kemudian untuk mendeliver value proposition apa? Ada manufacturing ya, ada desain, desain mobil ya. Untuk mensupport activities ini maka diperlukan apa? Support changer network ya. Pak Elon Musk misalnya. Elon Musk bukan ciri sos ya. Maksudnya mungkin eh expert ya harusnya. Car performance data, oke. Okay. Kemudian key partnersnya eh, baterai manufaktur ya boleh. Kemudian komponen supplier dan segala macam. Ya, ini cost structure-nya manufacturing ya, R&D ya. Revenue-nya dari penjualan mobil, dari servis mobil yang dilakukan. Ya. Kemudian ini bisnis model Apple ya. Nah, ini value proposition-nya Apple Ecosystem for Integration. Desainnya yang apa eksklusif ya, kemudian teknologinya yang inovatif. Eh, eh, Kalau Anda ngeliat Apple kan prestis ya. Kalau orang bawa Apple kayaknya apa? Eh, status sosialnya meningkat, ada di atas. Nah, customer-nya siapa? Ya premium customer ya, karena memang mengandalkan prestis ya. Jadi marketnya itu memang bukan bukan middle low ya, tapi middle up. Kemudian customer relationship-nya self service, support service, ya, communities, ya. Channel channelnya ada apa? Ada toko Apple ya, reseller ya, Apple sticker. Kemudian untuk mewujudkan value proposition-nya dibutuhkan research and development, R&D, design, sales and marketing ya. Kita butuh research-nya apa nih buat agar activities ini bisa terlaksana. Ada orangnya, ada brandnya, ya. Ada patennya, ya. Intellectual property and patent. Kemudian partner siapa Pak? Pabrik ya. Sekarang kan Apple made in China. Mereknya aja US ya. Tapi produksinya China. App Stores ya, toko agen-agen gitu ya. Perusahaan telekomunikasi, terus media partnership ya, dari seller, ada service center gitu ya. Oke, cost structure-nya nih pembuatan manufacturing ya, eh, admin, legal gitu ya, eh, marketing ya, kos-kos karyawan. Kemudian revenue-nya penjualan produk macam-macam, laptop, Mac dan segala macam. Terus ada iTunes-nya dia, ada musik penjualan. Ada juga produk-produk App Store-nya ya.
yang berkaitan dengan device-nya, dia ada casting, ada macam-macam. Nah itu, bisnis modelnya, dari, Apple. Framework Lean Canvas. Lean Canvas adalah suatu modifikasi dari bisnis model Canvas. Kalau bisnis model Canvas itu diterapkan di perusahaan yang punya skala besar, sehingga tidak sesuai jika perusahaan yang baru merintis usaha menggunakan bisnis model ini. Lalu dibuatlah framework yang lebih sesuai dengan, yaitu Lean Canvas. Lean Canvas merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Oke, ini Lean model Canvas. Oke, Lean model Canvas ini ada problemnya disebutin ya. Top 3 problemnya apa, existing alternatifnya apa, solutionnya apa, key methods-nya apa ya, kemudian unique value proposition-nya, unfair advantages-nya apa, channels-nya gimana, customer segments-nya, early early adopters-nya gimana, cost structure dan lain-lain. Mirip-mirip dari bisnis model Canvas ya teman-teman ya. Perbedaannya apa? Lean Canvas ini strategi yang dikembangkan oleh Moria, dengan fokus utama menyasar pada pendekatan bisnis dengan target utama pebisnis dan perusahaan. Di sisi lain, bisnis model Canvas dikembangkan Alexander Osterwalder yang berfokus pada manajemen strategi dan rencana pemasaran dengan target utama bisnis baru dan lama. Jika mengacu pada uraian tersebut bisa dilihat mudah bahwa Lean Canvas dan model Canvas, ada perbedaan pada, subjeknya. Kalau Lean Canvas, dimanfaatkan perusahaan, dan pebisnis, sedangkan bisnis model Canvas dimanfaatkan oleh produk baru dan lama. 90% bisnis baru gagal berkembang karena gagal mencari solusi produk ya. Dua kerangka kerja dalam, membuat strategi desain, pada bisnis model tersebut sama-sama memakai pendekatan analitis yang krusial. Perbedaan, keduanya kalau dari sisi target, Lean Canvas itu pengusaha baru, kalau bisnis model Canvas itu perusahaan yang lama, gitu ya. Tujuannya kalau Lean lebih jelas, menggambarkan problem solution fit, jadi mampu memberi solusi dengan tepat. Kemudian sedikit berbeda dengan, bisnis model Canvas, tujuannya lebih jelas dalam menggambarkan product market fit, yang mana tujuan utamanya yaitu membantu menciptakan nilai dari suatu bisnis. Fokusnya kalau Lean Canvas cari problem dan solusi, kalau bisnis model Canvas, fokus pada kesesuaian dan penciptaan produk ya. Konsumen, dari sisi konsumen Lean Canvas, fokus pada konsumen, karena perusahaan belum mengeluarkan produk jadi. Kalau bisnis model Canvas itu tanggapan konsumen yang berhubungan dengan produk. Pendekatannya kalau Lean Canvas itu dimulai dari, searching problem, mengusulkan solusi sebagai value proposition, cara mencapai solusi, biaya yang terlibat, kemungkinan profit yang didapat. Kalau BMC itu fokusnya pada infrastruktur ya, ditambah komponen kunci terciptanya value proposition. Kompetisinya Lean Canvas bisa menilai apakah suatu bisnis, keunggulan dibanding produk lain atau bagaimana mengkapitalisasi keunggulan menjadi keuntungan. Bisnis model Canvas lebih fokus pada nilai kualitatif dan kuantitatif atas produk jika ingin tetap, survive ya. Penerapannya, Lean model Canvas ini pemecahan masalah yang sederhana yang orientasinya pada pendekatan yang mungkin bisa dilakukan secara bertahap ya. Kalau BMC itu solusi dapat berdasarkan pemahaman dalam kreativitas, diskusi, dan analisa yang konstruktif. Oke, teman-teman itu ya, di minggu ini kita bahas, BMC dan, Lean model Canvas. Silakan nanti, apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa, langsung tanyakan di grup diskusi ya. Oke, terima kasih, atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri kuliah pertemuan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.